Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di atas kolam roh suci, Lindong diam-diam duduk di daerah timur kolam itu. Sementara gelombang energi seperti batu giok yang sangat kaya terus mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini rona kehijauan membentang di seberang kolam persis seperti tanaman merambat hijau. Setelah 20 tahun, energi di kolam itu sangat kaya. Selanjutnya sekarang Lindong telah mengambil alih energi di bagian Lilangtian. Dalam hal ini jumlah energi yang dia nikmati membuat Moling dan yang lainnya merasa sedikit cemburu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Setelah semua, mereka tidak menaruh dendam terhadap Lindong dan mereka secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya atas energi ini. Pada saat ini mereka berempat sungguh-sungguh menyerap energi di kolam. Sementara wajah Lilangtian pucat saat dia menatap area sebening kristal di bagiannya. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia duduk dan mulai berlatih. Saat ini dia tidak lagi berani melihat ke arah Lindong karena dia takut bahwa dia akan kehilangan kendali emosinya. Dalam hal itu akan lebih baik baginya untuk tidak melihatnya. Ketika dia melihat Lilangtian menghindarinya, Lindong memilih untuk meliriknya sebelum mereka berbalik untuk berpaling. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Sekarang Xiaodao telah kembali jadi dia tidak lagi mengawasi Lilangtian. Kau seharusnya berkonsentrasi pada menyerap energi di kolam secara damai. Karena itu akan sangat bermanfaat bagimu ketika kau menyerap tahap nirvana di masa depan. Hadapun Lilangtian, aku akan mengawasinya. Namun aku ragu orang itu akan dengan berani membuat gerakan. Ucap suara Xiaodao terdengar di hati Lindong. Mendengar kata-kata Xiaodao, Lindong mengangguk dengan lembut. Tanpa basa-basi lagi, pikirannya bergerak sebelum daya melahap yang sangat kuat menyerap dari lubang hitam di bawahnya. Seketika energi seperti batu giok terbang langsung ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang terlihat jelas. Ketika Lindong menghisap energi dengan cepat, kulit di tubuhnya mulai samar-samar berubah menjadi hijau. Tato hijau itu tampaknya membentuk pola-pola aneh pada kulitnya dan itu tampak sangat ajaib. Saat mereka terus-menerus menyerap, semua energi di kolam di bawah mulai redup perlahan. Terbukti semua energi di kolam telah diserap ke dalam tubuh Lindong. Itu seperti lubang tanpa dasar. Pada saat ini kolam roh suci terdiam saat waktu dengan cepat mengalir. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, Moling dan yang lainnya yang dalam metode kultivasi secara bertahap meninggalkan mode kultivasi mereka ketika mereka membuka matanya. Ada kilau hijau berkilau di mata mereka. Jelas sepertinya mereka semua mendapatkan manfaat besar dari perjalanan ini. Saat mereka membuka mata, mereka berbalik untuk melihat ke arah utara. Di tempat itu mata Lilangtian masih tertutup saat dia perlahan berlatih. Namun berdasarkan riak di wajahnya, sepertinya dia tidak setenang yang terlihat. Orang yang sungguh sial. Ucap Moling dan yang lainnya berbalik untuk saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memiliki dorongan untuk tertawa tetapi mereka tidak bisa. Bagaimanapun juga, mereka jarang menghadapi situasi seperti itu. Bahkan dalam beberapa Battle of Seed terakhir, mereka belum pernah mendengar peristiwa seperti itu terjadi sebelumnya. Sama seperti emosi aneh mengalir ke dalam hati mereka. Moling dan yang lainnya dengan cepat berbalik untuk melihat Lindong. Segera mereka terpanah. Itu karena mereka melihat bahwa di permukaan air terlihat ada kepompong yang seperti batu giok berkumpul dan bercahaya. Cahaya itu tidak berhamburan. Dan aliran energi kolam roh suci terus terserap. Potensi energi ini menyebabkan mereka menjadi sangat iri. Meskipun energi di kolam roh suci sangat kaya akan sumber energi,
Tetapi itu sangat sulit untuk diakumulasikan dan butuh hampir 20 tahun sebelum ada jumlah energi sebanyak ini di kolam itu. Di antara mereka bertiga, mereka semua menerima bagian yang adil. Namun Lindong mendapatkan 2 kali lipat jumlahnya. Ini menyebabkan mereka cemburu. Di bawah Molling dan perhatian yang lainnya, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong hijau seperti batu giok sebelum retakan itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya kepompong yang bersinar itu meledak dan melepaskan cahaya kehijauan yang kaya. Ketika kepompong yang bersinar itu meledak, sesosok lagi muncul di depan Molling dan mata yang lainnya. Itu memang Lindong, namun saat ini seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut kehijauan yang lebat. Selanjutnya aura yang tangguh perlahan menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sebelum 2 cahaya esensi seperti batu giok muncul dari matanya dan menyebabkan semua cahaya di atas kolam berserakan. Kemudian dia membuka mulutnya. Sebelum aliran kekuatan hisap menyembur keluar dan langsung menyedot semua kabut hijau yang mengelilingi tubuhnya. Ketika semua kabut energi memasuki tubuhnya, aliran energi kuat langsung menyembur keluar. Segera di permukaan kolam yang tenang, kolam air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Saat ini Molling dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap Lindong yang menginjak permukaan kolam. Mereka semua bisa merasakan bahwa aura Lindong telah melonjak sekali lagi. Meskipun mereka belum membuat terobosan, namun jika dibandingkan dengan saat dia pertama kali memasuki kolam roh suci, auranya telah tumbuh lebih tinggi lagi. Pada tingkat saat ini, itu tidak akan lama sebelum dia bisa menembus ke tahap manifestasi canggih. Tindakan Lindong jelas menyebabkan Lilang Tian membuka matanya. Pada saat ini Lilang Tian menatap Lindong yang auranya telah melonjak. Sementara kilatan berbisa melintas di sudut terdalam matanya. Namun setelah beristirahat selama setengah hari, dia jelas telah menenangkan hatinya. Karena itu dia tidak bertindak sembarangan. Hahaha, selamat saudara Lindong, ucap Molling dan yang lainnya melintas sebelum mereka muncul di bagian Lindong. Kemudian mereka tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Dan mereka memberi selamat kepadanya. Sepertinya kalian bertiga telah mendapatkan manfaat juga. Mungkin itu akan sangat meningkatkan kekuatan kalian semua mencapai tahap nirvana di masa depan. Ucap Lindong tersenyum lembut sambil menangkupkan tinjunya dan mengembalikan salam mereka. Hahaha, tidak mudah untuk menyerang panggung nirvana. Bahkan dengan energi magis di kolam roh suci, kemungkinannya masih belum menguntungkan kami. Ucap Molling menghela nafas dengan lembut saat dia berkata. Mendengar kata-kata ini Lindong mengangguk. Jika begitu mudah untuk naik ke tahap nirvana, tidak akan ada begitu sedikit di seluruh kekaisaran Grityan. Namun dia telah mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini ke kolam roh suci. Setelah melahap bagian Lilang Tian, dia bisa dengan jelas merasakan energi aneh mengalir jauh di dalam tubuhnya. Meskipun energi itu tidak menyebabkan kekuatannya melonjak, Lindong tahu bahwa ketika dia mencapai tahap nirvana di masa depan, energi di kolam roh suci akan sangat penting baginya. Sama seperti mereka berempat berbicara, Lilang Tian dengan dingin berdiri. Kemudian dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat gelombang kejut energi. Kemudian pusaran energi muncul di depan mata mereka. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi dari sini. Mengenai tempat ini, Lilang Tian jelas tidak ingin berlama-lama di sini. Ketika dia melihat pusaran itu muncul, sosoknya segera melintas saat dia keluar. Di belakangnya ketika Lindong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak ragu juga. Sekarang semua energi di kolam roh suci telah dikeringkan. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama. Segera sosok mereka melintas, mereka berlari ke pusaran dan menghilang. Ketika mereka berlima pergi, kolam roh suci sekali lagi menjadi sunyi. Tempat ini akan ditutup selama 20 tahun ke depan dan menunggu hasil dari Battle of Seed berikutnya. Scene berganti. Di wilayah dalam istana kekaisaran, sebuah lingkaran cahaya mengalir di bagian hutan. Kemudian di bawah pengawasan Mo Jingtian dan perhatian cermat lainnya,
beberapa tokoh berlari keluar dari lingkaran cahaya sebelum mereka mendarat dengan kokoh di dekat altar. Tutup altar. Ketika Mo Jingtian melihat Lindong dan yang lainnya mulai muncul, dia menghela napas lega. Dengan raungan yang dalam, segel tangannya berubah sebelum beberapa sinar cahaya perlahan redup. Kemudian altar itu yang melayang-layang di udara perlahan-lahan bergerak ke arah lubang yang bercahaya di altar sebelum perlahan-lahan menghilang. Aku ingin mengucapkan selamat kepada semua orang karena berhasil kembali dari kolam roh suci. Ini adalah hadiah terakhir dari Kekaisaran Gridyan. Dan aku berharap itu akan berguna bagi kalian di masa depan. Setelah menutup altar, Mo Jingtian menatap Lindong dan yang lainnya. Setelah beberapa saat kemudian, perhatiannya tiba-tiba terkonsentrasi pada tubuh Lindong. Dan kekaguman melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci di dalam tubuh Lindong sebenarnya lebih kuat daripada yang lainnya. Sama seperti Mo Jingtian merasa bingung. Perhatiannya tiba-tiba terfokus pada tubuh Lilangtian. Kemudian kebingungan di matanya meningkat. Itu karena dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi kolam roh suci di tubuh Lilangtian. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya kunjungan kolam roh suci ini tidak berjalan dengan mulus. Setelah kilatan melintas di matanya, seorang pria seperti Mo Jingtian segera menebak apa yang terjadi. Segera dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah Moling. Ketika dia melihat bahwa energi kolam roh suci di tubuh yang terakhir itu cukup kaya, dia diam-diam menghela napas lega. Kemudian suara yang kuat terdengar di telinga Lindong dan yang lainnya, menyebabkan darah mereka perlahan mendidih. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum pertempuran 100 dinasti. Setelah 10 hari, kalian semua akan meninggalkan kekaisaran yang besar dan langsung pergi ke medan perang kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran 100 dinasti. Semua orang, begitu kalian memasuki medan perang kuno, kalian akan kehilangan semua bantuan dari kekaisaran yang besar. Di medan perang itu, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ingatlah untuk membuang sikap arogan yang kalian miliki ketika berada di Kekaisaran Gridyan. Karena di daerah itu, kalian hanyalah peserta biasa. Begitu kalian berada di daerah itu, seberapa jauh kalian bisa pergi itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kekaisaran Gridyan kami akan menunggu untuk mendengar jika nama kalian menjadi terkenal. Pada saat itu kalian akan menjadi mutiara paling mempesona di Kekaisaran Gridyan. Dan seluruh kekaisaran akan bangga pada kalian. Ucap Mo Jingtian menjelaskan. Waktu berlalu. Setelah menjelaskan tentang pertempuran 100 dinasti, akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali ke penginapan mereka. Dalam perjalanan kembali, wajah Lilangtian suram dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat ini aura yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya membuat orang tahu bahwa dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Awalnya Lin Fan dikejutkan oleh perilaku Lilangtian. Segera setelah itu Lin Fan memindahi tubuh Lindong seketika wajahnya tampak serius. Bahkan Mo Jingtian bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci dalam tubuh Lindong sangat kuat. Oleh karena itu tidak mungkin bahwa dengan tahap nirvana yang sama, Lin Fan tidak bisa merasakannya. Oleh karena itu Lin Fan sampai pada saat kesimpulan bahwa pasangan musuh ini memiliki konfrontasi lagi di dalam kolam roh suci. Dan dari situasi saat itu, jelas bahwa Lindong jauh lebih unggul. Jika tidak, maka Lilangtian tidak akan menunjukkan perilaku seperti itu. Ketika mereka sampai di kediaman mereka, Lindong kembali ke halamannya. Dengan sentakan lengan bajunya, Little Flame terbang keluar sebelum mulai berkembang dengan cepat dan kembali ke bentuknya yang kuat. Dengan teriakan kecil, Little Flame mengguncang seluruh halaman. Tampaknya ada sedikit kekaguman dalam tatapan Lindong saat dia melihat Little Flame. Pada saat ini, tubuh merah tua Little Flame yang semula berwarna merah menjadi lebih cerah. Dan tampak seolah-olah tubuhnya terbakar dengan nyala api yang menyala-nyala. Cakar tajam pada keempat kakinya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa ekor ular sanca api kecil itu tersembunyi di bawah sisik dan samar-samar memancarkan bentuk energi yang unik.
Perasaan yang dilepaskannya seolah-olah berada dalam keadaan tidak aktif saat menjalani metamorfosis. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lindong sangat terpana oleh perasaan ini. Orang pasti tahu bahwa ekor ular sanca ini hanyalah bagian dari tubuh Little Flame. Meskipun berperilaku seperti ular sanca hidup, itu adalah bagian tubuh yang tidak berbeda dari cakar milik Xiao Dao. Wah, tubuh harimau bodoh ini berevolusi. Di masa depan, ekor ular sanca ini akan menjadi senjata yang sangat kuat. Ucap Xiao Dao menjelaskan ketika itu muncul dan melirik Little Flame yang sedang berbaring datar di lantai sambil mengeluarkan aura yang mengerikan. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong mendecakkan lidahnya dengan heran dan terkekeh. Api kecil hanyalah api Python Tiger biasa. Aku tidak berharap itu berkembang sampai tahap ini. Memang dalam keadaan normal, spesies Fire Python Tiger hanya bisa mencapai tahap Yuandan. Little Flame tidak diharapkan untuk menonjol. Tidak ada yang aneh dengan itu. Meskipun harimau bodoh ini adalah harimau piton api, ia memiliki tubuh yang beragam. Selain itu, prestasi yang dimilikinya saat ini adalah karena manfaat yang diterimanya saat mengikutimu. Ini akan tumbuh dengan baik dan tentu saja menjadi kuat di masa depan. Ucap Xiao Dao tidak terlalu terkejut dengan hal ini seperti yang dikatakannya begitu saja. Tidak ada kekurangan binatang iblis biasa yang dapat berubah menjadi elit super kuat di dunia binatang iblis. Selama bertahun-tahun, aku telah bertemu elit yang merupakan wine leopard biasa, yang bisa dibilang diklarifikasikan sebagai binatang buas sebelum berubah. Namun dengan fisik variatif dan telah melahap banyak binatang iblis yang kuat secara kebetulan. Secara kebetulan dia menyerap esensi mereka dan mengalami transformasi lengkap menjadi penguasa yang mungkin mengguncang kota iblis. Ucap Xiao Dao kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong sedikit terkejut. Meskipun sangat sulit bagi binatang iblis variatif untuk berevolusi, mungkin ada banyak perubahan di masa depan mereka. Tidak ada yang bisa menentukan seperti apa mereka nantinya. Meskipun aku tidak berharap harimau bodoh ini menjadi tuan seperti Wine Leopard, seharusnya dia tidak terlalu buruk. Hahaha, begitu kita memasuki medan perang kuno, kau akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan darah binatang iblis kuat untuk itu. Ucap Xiao Dao menyeringai. Lindong mengangguk sambil mengelus kepala Little Flame dengan tangannya. Little Flame telah melewati api dan air bersamanya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaan. Melainkan Lindong memperlakukannya sebagai kawan yang sangat diperlukan. Begitu mereka berada di medan perang kuno, dia akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Little Flame. Nah, kau masih punya 10 hari. Setelah 10 hari, kau harus memasuki medan perang kuno dan berpartisipasi dalam pertempuran 100 dinasti. Tidak ada jalan untuk kembali dari jalan ini. Medan perang kuno akan diisi dengan pembantaian di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ini akan menjadi kelangsungan hidup pamungkas. Mengingat kemampuanmu saat ini, kau mungkin menjadi yang terbaik di antara generasi muda di Kekaisaran Geritian. Namun jika aku menempatkanmu di medan perang kuno, kau mungkin tidak akan menjadi luar biasa lagi. Ucap Xiao Dao berkata perlahan. Pada saat ini dia duduk di kepala Little Flame saat menatap Lindong dengan serius. Lindong mengangguk setelah dia mendengar kata-kata ini. Karena itu dia sudah lama menduga kemungkinan perubahan mendadak statusnya dan tidak akan putus asa karenanya. Selama kau belum maju ke tahap nirvana di medan perang kuno, kau harus tetap bersikap rendah hati. Hanya ketika kau telah mencapai tahap nirvana, kau akan memenuhi syarat untuk menempati dan menggunakan sumber daya yang tersedia di tanah besar itu. Jika tidak, kau akan dihancurkan seperti semut oleh orang lain. Jangan perlakukan pertempuran 100 dinasti seperti Battle of Seed. Hukum bertahan hidup di sana sangat kejam. Orang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi untuk bertahan hidup. Di mata yang kuat, yang lemah bukanlah manusia melainkan semut.
Tentu saja aku tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa hanya setelah bertahan di lingkungan yang kejam itu, seseorang dapat dianggap sebagai praktisi sejati. Ucap Xiao Dao. Lindong menghela napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam dan rendah. Aku dulu memang semut. Jadi aku ingin menjadi seorang praktisi yang kuat di masa depan. Tidak peduli seberapa kejam pertempuran 100 dinasti. Aku akan selamat dari pembantaian berdarah dan membedakan diriku dari yang lain. Hanya ketika aku kuat, ayah dan yang lainnya bisa menjalani kehidupan yang damai. Ucap Lindong kembali. Hahaha, kau punya resolusi yang cukup. Tetapi ini tidak bisa diputuskan hanya dengan berbicara. Masih ada 10 hari. Jadi kau lebih baik meningkatkan kemampuan bertarungmu sesegera mungkin. Untuk menghindari kau disajikan di piring sebagai makanan ketika kau dengan sial menemukan beberapa petarung yang kuat. Ucap Xiao Dao tertawa perlahan. Begitu aku meningkatkan kekuatanku bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku dalam 10 hari? Ngomong-ngomong, bukankah kau mengatakan bahwa kau memperoleh sesuatu di kolam roh suci? Tanya Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Xiao Dao tersenyum dan menggunakan cakarnya untuk menepuk Little Flame. Yang terakhir membuka mulutnya dan keluar kilatan cahaya abu-abu. Yang kemudian menjadi benda yang terbuat dari lubang yang panjangnya beberapa kaki. Ini adalah, ucap Lindong memandang benda di cakar Little Flame dengan heran. Itu terlihat seperti tombak tulang yang sederhana dan tanpa hiasan. Permukaannya tidak terlihat terlalu bagus, namun tubuh tombaknya halus dan bundar. Tampaknya itu terbuat dari batu giok dan bukan dari tulang. Melihat seluruh tubuhnya, tombak tulang tanpa hiasan itu tidak terlihat tajam atau kuat. Namun ketika tatapan Lindong berhenti di ujung tombak yang runcing, dia menemukan bahwa ada semacam aura dingin yang beredar di ujungnya. Di bawah aura dingin itu, kulit di tubuhnya mengencang seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia yakin bahwa jika dia tertangkap tidak siap, bahkan jika tubuh fisiknya sangat kuat, tombak itu akan dengan mudah menembus tubuhnya. Apakah ini harta jiwa? Ucap Lindong bertanya dengan ragu. Mendengar pertanyaan Lindong, Xiao Dao mencibir dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah harta karun jiwa takdir yang dibuat dari tulang buaya surgawi kuno. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.